Ikhlas itu amalan tersusah. Sebagaimana disampaikan sebagian para ulama, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Ulama salaf mengatakan, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada keikhlasan. Yang paling susah ada menjaga keikhlasan. Kalau ulama-ulama papan atas kita kesulitan, mungkinkah kita dengan mudah? Walaupun memang menampilkan amalan, kalau selama ikhlas itu baik-baik saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus shadaqat fani'immahi. Al-Baqarah 271. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian selama ikhlas, itu bagus kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu tetap kalian berikan, itu lebih baik, lebih afdol, lebih besar pahalanya buat kalian. Kalau masalah duit aja, masalah fulus nih, ada salary UMR, ada salary 30 juta, kita kan pilih 30 juta. Itu duit. Kenapa pahala cari yang rendah dengan kita tampilkan? Padahal kita bisa sembunyikan. Ini latihan keikhlasan, mereka takut riya. Ini puasa nih. Jaga amalan hati kita. Jaga amalan-amalan hati kita. Khususnya masalah keikhlasan. Dan ini dipentingkan. Karena yang Allah inginkan adalah bagaimana hati kita bersih di Ramadan. Dan hati kita bersih akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Karena kita bukan orang yang berpahaman murjiah. Yang penting hati. Yang penting hati. Yang penting hati. Tapi kita berusaha mengikuti pemahaman Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, seluruh anggota jasad itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, rusak tuh semuanya tuh. Hadirin, simpel aja. Kalau antum semangat beribadah sampai mengatakan tidak pada maksiat di Ramadan, tapi antum gak menata hati antum, lihat deh, berakhirnya pas 1 Syawal. Syawal balik lagi ke pattern semula. Sama. Ketika ada orang nih, dia senyum sama antum, dia baik sama antum, tapi gak dari hati. Hatinya gak suka sama antum. Pas ketemu antum senyum, tapi di belakang antum dia bukan senyumin antum ya. Di belakang antum dia bersikap baik gak terhadap antum? Enggak. Karena ketika dia bersikap baik di hadapan antum, bukan dari hati. Mungkin karena antum bosnya dia, antum manajernya dia, antum customernya, jadi walaupun cerewet tetap saja pembeli ada raja, tetap dia senyum. Tapi begitu antum gak ada, mungkin antum digibahi. Kenapa? Karena gak dari hati. Begitu juga mungkin ada orang, dan bukan mungkin, banyak kasus, orang tuh semangat sholat, semangat raweh, semangat sampai pada titik somul khusus, mengatakan nggak gibah, nggak caci maki, nggak bohong. Tapi kalau dia nggak sampai pada level menata hati, udah Syawal balik lagi. Jangan kan Syawal, buka puasa balik lagi. Buka puasa, kita belum bicara Syawal, buka puasa udah deh. Kenapa? Karena nggak bicara akar masalah. Akar masalahnya di sini. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan. Dan itu kan goalnya sebenarnya, hadirin. Goalnya tuh itu. Jadi ini yang harus ditekankan. Harus diingatkan terus. Mumpung hari-hari pertama. Makanya kan hadis yang sangat ditekankan dalam puasa Ramadan apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni. Lalu ketika bicara tarawih, apa kata Nabi SAW? Man qama Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lalu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, apa sabda Nabi SAW? Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab,
Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika bicara puasa, kan ini 3 amalan terbesar Ramadan kan ini hadirin. Bicara puasa yang Nabi mention apa? Iman, ihtisab. Bicara tarawih, iman, ihtisab. Bicara Lailatul Qadar, iman, ihtisab. Tapi siapa di antara kita yang memberikan perhatian penuh terhadap ini? Iman, ihtisab itu amalan apa? Amalan hati. Dan sudah kita bahas penjelasan Imam Khattabi tentang ihtisab, senang, happy, bahagia, itu amalan hati. Nggak merasa lama, nggak merasa berat, itu semua hati hadirin. Itu bukan fisik, hati. Dan itu yang diampuni oleh Allah. Bukan hanya sekedar orang yang nggak makan, nggak minum. Dan iman semua sepakat. Iman adalah akarnya di hati. Baru nanti ulama Ahlussunnah mengatakan talazum bainal batin wa zahir. Terkoneksi antara hati dengan anggota badan yang lain. Tapi intinya di hati. Mumpung masih hari ketiga nih hadirin. Tata. Kalau kita hanya fokus dengan tarawih, dengan puasa, dengan iktikaf, tapi kita nggak masuk ke dalam hati, lihat deh. Pengalaman tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu terulang lagi. Semangatnya hanya Ramadan. Begitu habis Ramadan selesai. Sama. Saat orang baik sama kita, tapi nggak dari dalam hati, dia akan baik hanya depan kita doang. Di belakang kita dia nikem. Orang yang semangat ibadah, nggak dari hati, hanya fokus zahirnya saja, dia akan baik di depan Ramadan. Di belakang Ramadan, dia lupa lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan hati yang harus ditekankan adalah keikhlasan. Keikhlasan. Dan sembunyikan amalan. Sembunyikan. Kecuali syiar. Syiar harus ditampilkan. Syiar itu bukan disembunyikan, ditampilkan. Ada yang bisa kasih syiar itu apa? Salat Jumat. Salat Jumat itu syiar. Salat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, itu syiar. Itu memang benar ditampilkan. Jadi jangan sampai Jumat depan nggak ada yang salat Jumat. Mas, kenapa? Menyembunyikan amalan. Aku salat Jumatnya di rumah. Sama anakku, aku yang imam, aku yang khotib, anakku jadi makmum. Nggak bisa, salah kaprah. Di antara syiar, hijab. Hijab itu syiar. Jangan sampai pulang dari masjid ini lepas jilbab nih para akhwat. Mbak, kenapa lepas jilbab? Aku tuh pakai hijabnya di rumah Pak Ustadz. Biar nggak ada yang lihat, hanya aku dan Allah saja yang tahu. Biarlah manusia ngomong apapun. Seperti tadi, Ibnu Abi Layla tadi. Mau dibilang wanita nggak beres lah, nggak istiqomah, hijrahnya pas-pasan. Yang penting aku berhijab pas nggak ada yang tahu. Gitu. Di kamar tuh aku berhijab Pak Ustadz. Kamar mandi berhijab. Lagi motong-motong bawang berhijab. Tapi kalau keluar ke kampus, ke kantor, enggak. Karena aku berusaha menyembunyikan amalanku. Makasih Pak Ustadz. Nah kan repot kalau begini. Sekali lagi, kalau syiar itu ditampilkan. Yang lain disembunyikan.